يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pembelajar kitab Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka kitab kita halaman 271. Pada halaman ini insyaallah kita akan mempelajari tadribatul fahm. Baik, mari kita baca kosakata terlebih dahulu. Bismillah. Liwaun. Jika kita sukunkan, maka kita harus membaca hamzahnya dengan sukun dan terdengar atau terasa ada hamzah. Kita baca dengan sukun. Liwa, liwa, liwa. Nah, seperti itu. Artinya adalah bendera. Kemudian, ayyana yu'ayyinu. Artinya mengangkat atau menetapkan. Ayyana ini adalah fi'lun madhi. Apabila kita tasrif, maka akan seperti ini. Silakan simak. Ayyana yu'ayyinu ta'yin. Sekali lagi, ayyana yu'ayyinu ta'yin. Artinya mengangkat atau menetapkan sebuah jabatan kepada seseorang. Selanjutnya, al-aikatu. Apabila kita sukunkan, al-aikah. Al-aikah adalah khusus, penyebutan khusus untuk penduduk Madian, yaitu kaumnya Nabi Syuaib. Paling mudah, Al-Aikah ini adalah nama lain dari kaum Nabi Syuaib. Al-Aikah. Nah, selanjutnya. Kail. Kail artinya takaran. Kemudian mizan. Mizan artinya timbangan. Apa perbedaan kail dengan mizan? Kail itu adalah takaran yang disepakati oleh satu masyarakat tertentu. Misalnya, apabila kita menjual cabai misalnya atau tomat dalam satu takaran piring, harganya misalnya 20.000, itu namanya takaran. Ya, atau misalnya kita menjual air 1 galon, atau maaf 1 ember yang tidak menggunakan liter ya, takaran, itu namanya takaran. Atau kita menjual buah dalam karung ini atau dalam baskom ini, ya, takaran itulah tempat. Nah, ini disebut takaran. Sedangkan mizan itu adalah timbangan yang kita ketahui bersama, yang dipelajari dalam ilmu matematika. Ada mililiter, ada liter, ada miligram, ada gram, ada kilogram. Itu mizan. Baik, itu perbedaan kail dan mizan. Sama-sama untuk menimbang, menakar, tetapi alat atau bentuk takarannya sedikit berbeda. Selanjutnya adalah yuhsiru. Yuhsiru artinya mengurangi. Ini fi'il mudhari'. Kalau kita tasrif, fi'il madhinya adalah akhsara. Akhsara yukhsiru. Akhsara yukhsiru takhsir. Selanjutnya, tadribatul fahm. Mari kita lanjutkan. Awalan, uktubil kalimatis sahihata fil faraghat. Ini kita sudah sering mengerjakan, yaitu pertanyaan man hadzas sahabi. Silakan dibaca dengan baik teks yang ada di hadapan kita. Ana akan menceritakan tentang sahabat ini. Sahabat ini bernama Zaid bin Harithah. Zaid putra dari Harithah. Zaid ini namanya disebut di dalam Al-Quran. Dan Zaid ini awalnya adalah seorang anak kecil yang dihadiahkan oleh Hakim Ibnu Hizam, yaitu saudara dari Khadijah. Beliau menghadiahkan kepada Khadijah radhiyallahu anha Zaid. Zaid ini, dia ini dicuri oleh seseorang dari negeri Syam, kemudian dijual dan menjadi budak. Ketika dia menjadi budak, masih kecil sekali, beliau dibeli oleh Hakim Ibnu Hizam. Dan Hakim Ibnu Hizam beliau menghadiahkan kepada Khadijah radhiyallahu anha.
Kemudian Khadijah radhiyallahu anha, sang istri Nabi SAW tercinta, beliau menghadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kejadian ini adalah saat Nabi sebelum menjadi Rasul. Maka Nabi SAW menerima Zaid sebagai hadiah dan tinggallah bersama Nabi dan menjadi orang yang membantu Nabi kemanapun Nabi pergi. Membantu sendalnya, membantu airnya, membantu pergi, membeli A, mengambil A. Itu namanya Zaid. Dan saat itu Nabi belum menjadi seorang Rasul. Zaid tinggal bersama Nabi. Ketika Nabi SAW menjadi Rasul, mendapatkan wahyu di umur 40 dari hitungan tahun Hijriah, maka saat itu Zaid termasuk yang masuk Islam saat itu. Jadi beliau adalah golongan pemuda saat Nabi menjadi Rasul, beliau sudah mulai beranjak dewasa. Ya, beranjak dewasa, seorang anak dewasa yang masuk ke dalam Islam termasuk golongan-golongan yang awal. Baik, yaitu Zaid. Kemudian dari mulai beliau bersama Nabi, beliau terus membantu Nabi, bekerja sebagai pembantu Nabi SAW yang lamanya kurang lebih 10 tahun. Ya, bahkan Zaid ini sempat dulu itu sebelum Nabi menjadi Rasul, beliau diangkat menjadi anak asuh Nabi atau anak angkat Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi menjadi Rasul, hukum mengangkat anak, ya, mengangkat anak bahkan sampai merubah nama Zaid menjadi Zaid Muhammad itu dihapus oleh Allah, tidak boleh, harus dikembalikan namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, tidak boleh Zaid bin Muhammad. Akhirnya nama beliau pun dikembalikan Zaid bin Harithah. Baik, itu kisah tentang hukum pengangkatan anak, itu ada kisahnya di Al-Quran, yaitu tentang Zaid. Makanya Zaid itu namanya tercantum dalam Al-Quran. Kemudian thumma ayyanahu. Nah, Rasulullah SAW pernah mengangkatnya menjadi seorang pemimpin, panglima atas pasukan perang pada peperangan Mu'tah. Mu'tah ini sebuah kota di Jordania. Cukup jauh dari kota Makkah atau Madinah. Dari Madinah pergi ke Jordan, subhanallah. Melewati lautan. Sahabat pergi ke sana untuk berperang melawan Romawi. Saat itu panglima perangnya adalah Zaid bin Harithah, seorang yang dipercaya oleh Nabi SAW. Beliau menguasai atau mengangkat bendera kaum muslimin dan beliau berperang sampai beliau pun jatuh syahid fi sabilillah. Itulah cerita Zaid bin Harithah. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan thaqafah, khazanah keislaman kita, dan dapat juga dengan bersama itu kita dapat memahami teks bahasa Arab yang ada di hadapan kita dengan baik. Mari kita lanjutkan. Thaniyan, sil baina kulli majmu'atain. Seperti biasanya, kita akan menggabungkan di sini dua kosakata di kolom kanan dan kolom kiri yang sering muncul atau datang dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kolom kanan, kita akan baca dan kita akan artikan. Bismillah. Qawiyun, maha kuat. Azabun, kita tahu artinya. Jihadan, kita tahu artinya. Wasi'un, wasi' maha luas. Sifat Allah ya, maha luas segala-galanya. Maha luas ilmunya, rizkinya, kekuasaannya. Wasi'un, maha luas. Syakkun, keraguan. Kemudian kolom berikutnya, muhin. Muhin adalah yang membuat seseorang itu hina. Yang menghinakan. Ya, kemudian alim. Alim yang maha mengetahui. Murib, sesuatu yang meragukan. Ya, yang membuat ragu. Murib. Aziz, yang maha perkasa. Kabiran, kabir, yang besar. Ya, besar artinya besar. Zuburu atau zubur. Zubur ini menggunakan zai ya, zubur. Ini artinya adalah kitab-kitab. Kitab-kitab, zubur. Yang berisi tentang hukum-hukum dan nasihat-nasihat. Seperti kitab suci ya, disebut kitab suci, itu juga namanya zubur. Tapi ini jamak, zubur. Baik. Artinya tadi
kitab-kitab suci. Selanjutnya yaum. Kita tahu artinya. Qabil artinya yang menerima. Ashab penghuni. Aqibatu atau aqibah artinya akibat. Ad-din. Ad-din artinya hari pembalasan atau pembalasan. At-taub artinya taubat. Al-awwalin yaitu para nabi terdahulu. Al-mufsidin orang-orang yang berbuat kerusakan. An-na'im surga naim. Nah, selanjutnya. Ad-darajatu. Ad-darajatu artinya derajat. Al-mawazin artinya timbangan-timbangan, ya. Ad-dar artinya tempat tinggal atau kehidupan. Ad-dalal kesesatan. Al-fawz kemenangan. Baik. Untuk kolom berikutnya al-azim. Al-azim kita tahu artinya agung atau besar. Al-ba'id yang jauh. Al-ula yang tinggi. Al-qist. Al-qist ini adil, ya. Adil. Al-akhirah yakni akhirat. Baik, silakan dipadankan antara kata yang di kolom kanan dan kata di kolom kiri. Semoga Allah mudahkan. Selanjutnya, thalithan sil bainal majmu'atain. Baik, kita akan bercerita di sini Qissah Syuaib alaihi salam. Kisah Syuaib alaihi salam. Di sini kita akan temukan kisah tentang Nabi Syuaib, namun dipotong bagian kanan dan bagian kiri. Kita diminta untuk menyambungkan. Ana akan baca dulu teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana qaumu Madyan wa kanu yukhsiruna al-kail fa arsalallahu lahum fanasahahum Syuaib fa aradu an yukhrijuh فحذرهم من فعصوه وكذبوه. Kemudian ويخسرون الميزان شعيبا رسولا ألا يخسروا الميزان يعبدون الأصنام فدمرهم الله تدميرا من بلده عذاب الله. Tamam? Silakan dibaca teksnya dulu, ditelaah teksnya. Setelah itu kita akan ceritakan Nabi Syuaib. Di sini Ana tuliskan terjemahannya secara sempurna. Kisahnya seperti ini. Jadi awalnya adalah kisah tentang kaum Madyan. Kaum Madyan saat itu menyembah berhala. Mereka syirik kepada Allah, menyembah berhala. Dan mereka memiliki sebuah kebiasaan, yaitu mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Kemudian Allah mengutus kepada mereka Nabi Syuaib sebagai seorang Rasul. Nabi Syuaib pun menasihati mereka agar mereka tidak mengurangi timbangan itu. Ternyata mereka tidak menurutinya, melainkan mereka justru malah menginginkan untuk mengeluarkan Nabi Syuaib dari negerinya, dari negeri Madian. Kemudian Nabi Syuaib pun memperingati mereka akan azab Allah, namun mereka menolaknya dan mendustainya. Maka Allah pun menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Inilah kisah Nabi Syuaib. Pahamilah kisah ini dengan baik. Pesannya adalah agar tidak mengurangi timbangan, dan sebaiknya adalah menambah timbangan apabila kita sebagai seorang penjual. Dan apabila kita sebagai seorang pembeli, jangan menambah-nambah timbangan, tetapi kita justru mengalah dalam timbangan. Inilah yang terbaik di dalam ajaran agama Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kisah ini. Silakan diusahakan untuk dikerjakan sebaik-baiknya. Insya Allah dimudahkan. Selanjutnya, bagian yang terakhir yaitu tasrif. Kita akan membaca dua kosakata. Yang pertama, intasara yantasiru intisar. Intasara yantasiru intisar. Artinya intasara fi'il madhi, sudah menang. Yantasiru fi'il mudhari, menang. Intisar masdar artinya kemenangan. Baik, fi'il yang kedua atau tasrif yang kedua, dammara yudammiru tadmir. Dammara yudammiru tadmir. Fi'il ini, kata kerja ini digunakan dalam kisah Syuaib. Tadi kalau kita baca ada di sana
kata dammara yudammiru tadmir. Ada kata tadmir nih. Nah, arti dari dammara yudammiru tadmir, dammara sendiri adalah fi'il madhi, artinya membinasakan atau menghancurkan. Yudammiru fi'il mudhari, membinasakan atau menghancurkan. Tadmir adalah masdar pembinasaan atau sebuah, ya bisa menjadi pembinasaan atau penekanan, ya, sebinasa-binasanya atau sehancur-hancurnya. Demikian wallahu a'lam.